Tante, tante, tante aku nggak mau tahu ya. Tante harus segera mempercepat acara pernikahan aku sama Satria. Bel, bisa nggak? Kamu sehari aja nggak tekan tante. Aku nggak peduli ya tante. Itu kan urusan tante, bukan urusan aku. Yang paling penting, pernikahan aku sama Satria harus segera dilaksanakan. Titik. Kamu tuh ya, memang manusia yang nggak punya perasaan. Saya itu lagi berduka. Keponakan tante tuh baru meninggal. Bentar, tante. Tante bukannya udah biasa ya? Nggak peduli sama orang. Kayak kejadian yang waktu itu. Oh, atau tante mau aku bongkar aja semuanya ya? Aku kasih tahu sama orang lain. Karena aku punya semua buktinya. Sini. Au, apaan sih, Tante? Tante. Sakit. Tante tuh mau tanya sama kamu. Kamu berani-beraninya ngancem tante terus. Memang kamu punya bukti apa? Punya bukti yang akurat gitu? Coba tunjukin sama tante. Aku emang gak punya bukti jelas tentang keterlibatan Tante Astari dalam kematiannya Laras. Tapi aku harus bikin Tante Astari di bawah kendali aku. Oke. Emangnya Tante yakin mau aku keluarin semua bukti-bukti yang aku punya? Aku punya bukti yang akurat loh, Tante. Maaf mas, kami mau wawancara sebentar. Wawancara? Iya, Wawancara soal apa? iya. Kami mau tanya bagaimana tanggapan Mas Satria atas adanya dugaan perselingkuhan dengan seorang perawat. Apakah itu alasan Mas Satria menolak Bella? Maaf, saya harus kerja. Bagaimana? Mas, Saya harus kerja. Maaf, saya harus kerja. bagaimana Mas? Banyak fans Bella penasaran sama hubungan kalian. Oke, tolong direkam dan catat baik-baik. Saya sama Bella itu udah putus. Semenjak putus, kita nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kita cuma teman biasa. Kalau soal perawat itu namanya Suster Sekar. Tapi dia nggak tahu apa-apa, dia nggak salah apa-apa. Jadi tolong jangan dilibatin. Bagaimana kalau ternyata Mas Satria ada hubungan dengan Suster Sekar? Ya, namanya perasaan kita nggak pernah tahu ke depannya akan kayak gimana. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Jadi cukup. Saya permisi. Mas. Sudah ya, cukup ya. Cukup. Jadi Mas Satria ada perasaan dengan Suster Sudah Sekar? cukup ya, cukup, Mbak. Sudah. Mana? Kenapa kemana? Ada bahaya ya? Kok pintunya pada ditutup semua? Sengaja saya tutup semua pintu. Bentar. Nggak tahu kenapa di depan banyak wartawan. Saya dikejar-kejar. Takutnya kan nanti ada kasus yang bocor ke media. Mereka harus paham bahwa ini adalah area privacy untuk para aparat. Memangnya ini wartawan dari media mana? Kita lagi nggak ada kasus pembunuhan viral kan? Kalau kayak gitu masih mending. Ini lebih nggak masuk akal. Masa mereka nanya tentang hubungan saya sama Bella? Bayangin coba, masalah pribadi saya diangkat jadi bahan gosip media. Makanya saya artis atau selebritis apa? Itulah konsekuensinya komandan. Komandan kan punya fans selebriti Bella Natasha. Makanya komandan diburu sama wartawan. Ngapain bahas hubungan saya sama Bella sekarang? Balik kerja. Siap, Dan. Bel, tante ini salah apa sih sama kamu? Tante ini selalu utamain kamu buat jadi tunangannya Satria. Gak ada perempuan lain yang tante jodohin buat Satria, gak ada, Bel. Tante. Kalau itu sih emang udah seharusnya ya, Tante bela aku. Tante bantu aku. Toh emang aku juga sering kan bantuin Tante. Tante pikir kamu itu menganggap tante seperti mama kamu sendiri. Tante ini sayang banget sama kamu. Tapi apa kenyataannya? Kenapa malah jual kesedihan sih? Kalau aku biarin nangis gini, bisa makin panjang. Oh, tante. Jangan nangis dong. Aku nggak ada bermaksud kayak gitu kok sama tante.
Tante juga harus ngertiin aku dong. Aku tuh kayak gini karena aku juga terdesak. Semua itu karena situasi, Tan. Maaf ya. Bella, sikap kamu ini semakin bikin Tante yakin kalau kamu nggak benar-benar punya bukti atas keterlibatan Tante di kematian Laras. Tolong direkam dan catat baik-baik. Saya sama Bella itu udah putus. Semenjak putus, kita nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kita cuma teman biasa. Kenapa, Bel? Hah? Kenapa? Tante, video wawancara Satria di-upload dan komennya negatif semua. Aku dihujat, Tante. Ah, gimana nih? Permisi. 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 Sekar. Ada apa? Mas Satria, ini apaan sih? Masa kantor polisi dikunci? Kalau ada warga mau lapor gimana? Ya biasanya sih emang nggak pernah dikunci. Tadi dikunci gara-gara banyak banget wartawan. Dan aku nggak nyaman ditanya-tanya nggak jelas kayak gitu kan. Nah aku pikir juga tadi kamu wartawan. Ada apa? Bagaimana kalau terbukti Mas Satria ada hubungan dengan Suster Sekar? Soal perasaan kita nggak pernah tahu ya ke depannya akan seperti apa. Yang pasti untuk saat ini ya nggak ada apa-apa. Saya mau protes ya soal video ini. Mas, ngapain sih saya dibawa-bawa ke dalam hubungan kalian? Saya tuh capek deh. Pertama, saya dituduh sebagai Laras. Sekarang nambah lagi, dituduh jadi pelakor. Ya gimana? Aku udah jawab yang terbaik. Aku bilang kita nggak ada hubungan apa-apa. Emang wartawannya aja yang suka banget ngangkat berita-berita nggak penting. Mesti gimana lagi coba? Ya tapi pernyataannya Mas Satria itu bikin orang berasumsi lain. Gimana sih maksudnya Sekar? Aku udah bilang nih kita nggak ada hubungan apa-apa. Tapi ke depannya kita nggak pernah tahu kan? Iya bener dong, kita nggak pernah tahu nasib kita ke depan, kita nggak pernah tahu takdir Tuhan ke depannya gimana. Bener gak? Apalagi soal perasaan kan nggak bisa diatur. Iya sih. Iya tapi nggak gitu juga. Mas Satria itu harusnya jawab pertanyaan wartawan bukan dengan kalimat yang ambigu. Kalau pertanyaannya jawab kayak gitu ya beritanya bakal digoreng sama media jadi makin panas. Paham gak sih? Paham nggak sih? Oh, berarti secara nggak langsung kamu bilang aku nggak paham, aku nggak ngerti. Iya nggak gitu juga. Aku mesti gimana sih? Hah, Mas mesti Satria ini gimana? nggak paham-paham. Udah paham, Enggak. paham. Mas Satria nggak paham. Udah, jangan berantem. Ini dari benci kayak gini nih, ujung-ujungnya jadi bucin. Tara, Bisa diem nggak? Siap salah, Dan. Javi, Tara, push up 10. Pusat. Serius dan push up. Javi, Tara, push up 20. 20. Wih, lu tuh kalau jalan, lihat ke depan. Badan tegak, kayak tentara. Kepala angkat, atas kayak polwan. Kan keren. Lu nunduk, jangan diremehin orang lu. Saya tuh udah berusaha sabar bang. Tapi mereka makin kelewatan. Saya nggak salah bang. Lagian apa enaknya coba dituduh jadi pelakor. Gak enak bang. Orang-orang tuh malah ngira saya nggak ada harga dirinya. Saya udah nggak kuat lagi. Perasaan masalah lu dulu lebih berat. Ini baru digosipin orang, udah melehoy. Bahaya. Lagian Satria juga sih. Pakai bilang kalau sekarang nggak ada hubungan, depannya nggak tahu akan gimana. Sekarang orang-orang makin berasumsi jelek bang tentang saya. Tapi emang lu sebenarnya kan pengen ada apa-apanya sama Satria, ya kan? Minimal jadi pacarnya lah. Ngaku aja lu takut kehilangan Satria. Arwah apaan lu, murahan. Jaga dong harga diri. Gue udah ingetin dari dulu. Jauhin tuh, jangan deketin pantangan. Bahaya tahu. Iya kan tipis-tipis bang. Tipis. Tapi lu kegatelan, bucin, tambah baper lagi. Ingat bahaya.
Iya bang. Ya iya aja lu. Sana iya iya. Nania, dia sama siapa? Aku ngelakuin ini karena mamaku, jadi kamu jangan berharap lebih. Iya, aku paham Nania. Kamu juga nggak bisa terima aku secara mendadak kan? Tapi kamu harus tahu, aku tetap akan nunggu kamu. Terserah. Nania, kamu dianterin sama siapa? Kok sama cowok lain sih? Bukannya kamu pacaran sama Edo? Kalian gak putus kan? Sekar, aku lihat video Satria si polisi itu loh. Bagaimana kalau terbukti Mas Satria ada hubungan dengan Suster Sekar? Soal perasaan kita nggak pernah tahu ya ke depannya akan seperti apa. Yang pasti untuk saat ini ya nggak ada apa-apa. Kamu beneran pacaran sama dia? Apaan sih? Kamu tuh aku tanya kok malah nanya balik. Udah deh, kamu ngaku aja. Lagian nggak apa-apa kok kalau cerita sama aku nggak akan bilang siapapun. Nania, aku nggak ada apa-apa ya sama Satria. Pokoknya udah deh, itu semua tuh bohong. Aku bukan pelakor di hubungan mereka. Iya. Sekar tuh malu-malu, tapi doyannya malu-maluin. Nania! Nania! Tunggu. Lepasin aku. Kamu mau kemana, Nania? Kamu ngapain sih di sini? Mendingan kamu pergi dari sini. Ya tapi kenapa kamu suruh aku pergi? Edo, aku minta kita putus. Percuma kamu berjuang sendiri karena orang tua aku tuh nggak setuju dengan hubungan kita. Apa kamu lupa? Mama kamu belum ngerestuin hubungan kita. Nggak ada hubungan yang baik, kecuali berjalan beriringan dengan restu orang tua. Kenapa aku harus melihat fakta yang sama lagi di depan mataku? Enggak. Aku nggak mau putus, Nania. Aku janji aku bakal buktiin ke ibu kamu kalau aku layak jadi pasangan kamu. Nggak perlu, Dok. Karena sampai kapanpun, ibu nggak akan ngerestuin kita. Nania! Jangan dikejar. Nggak usah dikejar ya. Tapi aku harus menyelesaikan masalah aku sama Nania. Biar nanti aku aja yang bicara sama dia. Percuma, emosinya lagi nggak stabil. Nania. Kenapa? Cerita. Aku sayang sama keluarga aku. Aku juga sayang sama Edo. Aku nggak bisa milih antara mereka. Aku cinta banget sama Edo. Tenang dulu, tenang. Coba jelasin dulu maksud kamu apa. Sekarang juga kamu putusin laki-laki yang gak jelas ini. Enggak, Ma. Kita berdua saling mencintai, Ma. Restu mama itu terlalu mahal buat penulis kampungan itu. Hah? Tante, saya punya penghasilan, Tante. Saya bekerja dan uang hasil dari saya menulis pasti bisa untuk menghidupi Nania, Tante. Seberapa besar sih? Hah? Gaji penulis novel seperti kamu ini. Kamu nggak usah bermimpi bisa menikah dengan anak saya. Kamu juga, Nania. Kamu itu jangan terbuai sama omongan manis si Edo. Ingat, dia ini penulis.
tukang membual, tukang ngarang. Aku tahu ini berat banget buat kamu. Tapi kalau boleh bilang, hubungan yang baik itu harus berjalan beriringan dengan restu orang tua. Enggak. Orang tua aku nggak akan ngerestuin. Karena menurut keluarga aku, Edo nggak ada masa depan. Dia cuma penulis novel. Padahal aku salah satu pembaca novelnya Edo loh. Karyanya dia tuh bagus banget. Bestseller kan di banyak toko buku. Dia tuh punya masa depan yang cerah sih menurut aku. Aku aja sampai join di akun fanbase Killer Wild. Itu karyanya Edo. Tapi tetap aja, Edo akan selalu rendah di keluarga aku. Kamu yang tenang aja, kamu sabar pokoknya. Semoga aja nanti keluarga kamu pelan-pelan bisa ngerti. Aku nggak mau kamu sampai punya nasib kayak aku. Karena terlalu naif. Maksud kamu? Hampir aja aku keceplosan. Enggak. Maksud aku mau doain semoga hubungan kamu bisa berjalan dengan lancar dan punya takdir yang baik. Dokter, terima kasih banyak untuk bantuan hasil lab forensiknya. Kalau sampai Satria dengar obrolanku sama Nania, pasti akan jadi makin panas. Nah, Nania, aku duluan ya. Mau cek pasien dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak. Ya, permisi, Pak. Ya, silakan.